Baik, kita mulai saja ya pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Pak Hamidi. Jadi Baik, Pak, Pak, baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, karena kita di ruangan, silakan buka saja topinya. Ya, mungkin panas ya. Oke. Baik, nah adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1 yang tergabung dalam kelompok 4 ketemu dengan saya, itu ada nama saya Alam Syahril, bisa juga dipanggil Ko Syahril, di mana saya akan membersamai kalian di pembelajaran agenda pertama pada pelaksanaan LATSA di pembelajaran daring kali ini. Ya, jadi untuk pembelajaran daring kita di agenda semua agenda empat agenda itu nanti akan ada pembelajaran dua jenis pembelajaran yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, pembelajaran sinkronus itu pembelajaran yang dilakukan dengan adanya tatap muka antara tutor dan juga dengan peserta. Sedangkan pembelajaran asinkronus itu tidak ada pembelajaran tatap muka. Nah, untuk pembelajaran kita di agenda pertama ini kurang lebih akan berlangsung 3 hari, di mana untuk sinkronusnya itu ada 5 jam pelatihan, 1 jam pelatihan itu 45 menit. Nah, untuk pertemuan pertama hari ini, hari pertama di pembelajaran daring, itu ada 2 jam pelatihan, 2 kali 45 menit. Nanti di hari ketiga, itu ada juga pembelajaran sinkronus yang kedua atau sinkronus yang terakhir untuk pembelajaran agenda 1 ini itu akan berlangsung kurang lebih 3 jam pelatihan atau 3 kali 45 menit ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini di hari kedua itu tidak ada sinkronus tapi asinkronus. Kalian tetap belajar yaitu dengan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan selaku tutor. Baik. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini tidak banyak agenda kita, hanya 2 agenda, yaitu penjelasan overview materi tentang agenda 1, kemudian penjelasan tugas-tugas asinkronus, ya. Nah, untuk penjelasan untuk awalnya kita tidak usah perkenalan lagi, mengingat waktu juga karena kita sudah 8.15, kita kemungkinan nanti keluar masuknya itu sekitar jam 9.30 ya. Oke, baik. Jadi cukup singkat saja. Saya saja memperkenalkan, itu ada nama saya Alam Syahril. Saya seorang widya iswara di BKP SDM Kota Lubuk Linggau. Ditempatkan di OPT Diklat Kota Lubuk Linggau. Itu ya. Itu sedikit perkenalan dari saya. Nanti untuk kalian silakan sambil jalan saja. Oke. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita, izin saya share screen. Ya, itu ada. Oke. Bentar saya besar dulu biar kelihatan. Gimana, sudah kelihatan ya? Sudah Bapak. Sudah ya. Oke. Baik. Jadi agenda kita adalah sikap perilaku bela negara, nama agendanya. Nama agendanya agenda 1, sikap perilaku bela negara. Ya. Nah, apa yang mau dibahas di pembelajaran kita di agenda ke-1 ini? Jadi agenda ke-1 ini itu mengingatkan kembali kepada kalian selaku peserta Latsar terhadap wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara yang diharapkan nanti kalian bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kesiapsiagaan. Nah, jadi ada 2 poin yang kita bahas di sini, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara juga termasuk isu kontemporer. Jadi ada 2 materi yang kita bahas di pembelajaran agenda ke-1 kita pada hari ini.
Ya, apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu kalian nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran agenda ke-1, baik secara mandiri kemarin melalui MOC maupun secara daring yang sekarang maupun nanti di klasikal ada juga belajar agenda 1, diharapkan kalian dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara ya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang PNS. Oke, itu hasil belajar yang diharapkan. Nah, untuk agenda ketiga ini, agenda pertama ini, itu terdiri dari 3 mata pelatihan, di mana 3 mata pelatihan itu ada modulnya. Jadi di sini ada 3 modul yang menjelaskan tentang 3 mata pelatihan yang ada di agenda ke-1. Modul pertama atau mata pelatihan yang pertama, ya, itu mata pelatihan yang pertama itu isinya. Ya, mata pelajaran pertama itu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, nama modulnya. Nah, isinya itu ada wawasan kebangsaan, ada nilai bela negara, dan ada SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk modul kedua, ya, itu analisis isu kontemporer. Untuk mata pelatihan analisis isu kontemporer, di mana itu materinya ada perubahan lingkungan strategis, teknik analisis isu, dan isu-isu strategis kontemporer. Sedangkan di mata pelatihan ketiga, kesiapsiagaan bela negara, ya, itu materi yang dipelajari itu yang pertama ada kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemudian kemampuan awal bela negara dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini menjadi satu kesatuan, ya, 3 mata pelatihan ini menjadi satu kesatuan dalam satu agenda pembelajaran agenda 1 sikap perilaku bela negara. Nah, untuk pembelajaran daring kita selama 3 hari ini, ya output yang diharapkan adalah setelah kalian mempelajari agenda 1 secara daring, baik sinkronus maupun asinkronus, maka kalian diharapkan nanti bisa menyusun apa yang kita sebut dengan rencana aksi bela negara, ya, rencana aksi bela negara. Di mana ini namanya rencana. Pelaksanaannya kapan? Nanti yang kamu buat di berencana ini pelaksanaannya itu nanti pada saat pelaksanaan aktualisasi di masa habituasi, ya. Jadi nanti setelah kalian seminar rancangan aktualisasi ada masa habituasi 30 hari kalender, kalian mengimplementasikan rencana aksi bela negara yang sudah kalian susun sebagai hasil dari pembelajaran daring kita untuk agenda ke-1. Nah, rencana aksi bela negara ini nanti akan menjadi poin tersendiri karena itu nanti akan menunjukkan bagaimana kalian sebagai PNS memiliki kompetensi sikap perilaku, ya, di mana sikap perilaku itu akan menjadi salah satu penilaian, ya, dari kelulusan pelatihan dasar di antara 4 penilaian. Jadi ada evaluasi akademik, ada sikap perilaku, kemudian ada aktualisasi, dan juga ada PKTBT, pengembangan kompetensi teknis bidang tugas, ya. Oke, jadi bukan hanya nanti jangan terfokus ke aktualisasi saja, ya, yang untuk kelulusan. Ini juga ada sikap perilaku, makanya tadi di awal tadi saya sempat mendengar juga, ya, itu kita ada pengamat kelas. Nah, di mana pengamat kelas itu nanti memberikan laporannya kepada manajer dan nanti manajer membawanya ke rapat kelulusan bagaimana sikap perilaku peserta, ya, pada saat pembelajaran daring ini bagaimana, apakah ada yang terlambat gitu, ya, apakah ada yang tidak disiplin dalam berpakaian dan sebagainya itu. Kemudian, nah, itu yang merupakan hasil dari pembelajaran agenda 1 secara daring, yaitu kalian menyusun rencana aksi bela negara. Dan rencana aksi bela negara ini nanti akan kalian implementasikan pada saat atau di masa habituasi. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi dari ketiga ini maka ada 3 materi pokok yang ada di agenda ke-1 berdasarkan 3 mata pelatihan dan juga berdasarkan modul tadi. Kita lihat modul tadi. Yang pertama itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian ada analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Baik.
kita masuk ke materi pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, berbicara tentang wawasan kebangsaan, ya, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang kita selaku warga negara, ya, dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana kita memandang, bagaimana kita memahami bahwa bangsa Indonesia ini merupakan suatu kesatuan, bangsa yang berdaulat, bangsa yang satu kesatuan, ya. Oke. Nah, cara pandang ini bersumber dari dari 4 konsensus dasar dari wawasan kebangsaan, yaitu ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, dan juga ada Bhinneka Tunggal Ika, serta ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Pancasila maksudnya bahwa negara kita ini merupakan satu kesatuan, satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Jadi tidak ada ideologi yang lain selain Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tahun 1945 itu merupakan aturan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada di Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu dasarnya bahwa di negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, ras, jenis kelamin, dan sebagainya, latar belakang budaya. Nah, itu semua tidak menjadikan suatu perpecahan, tidak akan menjadikan suatu hal prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ya, dengan adanya kesatuan itu maka mengeratkan kembali kita sebagai satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Oke. Nah, ini yang menjadi 4 konsensus dasar kita berbangsa dan bernegara didasarkan kepada sudut pandang wawasan kebangsaan. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai-nilai bela negara, ya itu di masa kemerdekaan ini tidak lagi berbicara tentang bagaimana kita merebut kemerdekaan di masa penjajah. Dulu di masa penjajah dulu kan bagaimana pejuang kita merebut kemerdekaan, nah ya, dengan menunjukkan sikap bela negara. Di masa merdeka ini, sudah di masa kemerdekaan ini, maka ya untuk nilai-nilai bela negara itu kita juga harus miliki. Berupa apa? Ya, berupa sikap, ya, kemudian tekad, sikap dan perilaku, serta tindakan kita selaku warga negara. Bagaimana kita menunjukkan tekad, bagaimana kita menunjukkan sikap perilaku, dan bagaimana kita melakukan tindakan di mana semuanya itu didasarkan kepada menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Ya, jadi nilai-nilai bela negara ini berhubungan dengan tekad kita, sikap kita, sikap perilaku kita, juga tindakan kita dalam rangka kita menjaga kedaulatan negara, dalam rangka kita menjaga persatuan negara, ya. Ya, apalagi kita sebagai seorang PNS, kalian sebagai seorang PNS jangan menjadi pemecah belah bangsa, tapi kita menjadi pemersatu bangsa. Ini sesuai dengan undang-undang di ASN yang menyatakan bahwa peran dan fungsi itu ada 3, ya. Ya, salah satunya adalah perekat pemersatu bangsa. Jadi kita sebagai ASN, PNS, dan P3K, ya, itu menjadi perekat dan pemersatu bangsa, bukan pemecah belah bangsa. Bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan menunjukkan nilai-nilai bela negara yang ada di dalam diri kita. Ya, itu yang dimaksud dengan nilai-nilai bela negara. Nah, nilai-nilai bela negara itu sendiri itu ada 5, ya. Ada 5 nilai dasar dari bela negara, ya. Yang pertama, ya, itu cinta tanah air. Nah, kita selaku warga negara harus menunjukkan bahwa kita memiliki rasa cinta kepada tanah air. Kita peduli kepada tanah air, ya. Nilai yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Nah, kita harus bersadar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus sadar
bagaimana berbangsa dan bernegara di wilayah Republik Indonesia. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi. Jadi di negara kita cuma ada satu ideologi negara, yaitu Pancasila, dan kita harus menunjukkan bahwa kita setia kepada Pancasila. Kita tidak berpaling lagi ke ideologi-ideologi yang lain. Nah, apalagi kita sebagai seorang pegawai negeri sipil tadi, dalam kaitannya tugas kita sebagai seorang pegawai negeri sipil. Dan yang keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Peran kita sebagai pegawai negeri sipil, bagian dari ASN, ya, itu yang pertama tadi perekat pemersatu bangsa, kemudian yang kedua itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, ketika kita melaksanakan kebijakan publik, artinya kita sebagai penyelenggara negara. Nah, pada saat kita menyelenggarakan negara, ya, penyelenggara bagaimana negara ini supaya berjalan, ya kita bagian dari situ, dari bagian dari sistem pemerintahan. Nah, bagaimana cara ketika kita misalnya bertugas, nah kita dituntut untuk rela berkorban. Nah, rela berkorbannya ini dalam hal apa? Ya, bisa jadi waktu, tenaga, pikiran, nanti ada di indikatornya. Ya. Dan yang kelima, yaitu nilai bela negara, kemampuan awal bela negara. Tadi saya katakan bahwa nilai-nilai bela negara ini menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan kita yang menjaga kedaulatan. Jadi kalau ada ancaman dari luar yang memecah belah persatuan, ya kita harus siap. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, apapun yang terjadi, kita harus siap dalam membela negara kita, menjaga kedaulatan negara kita. Maka kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Oke. Nah, ini nilai dasar bela negara. Ada 5. Ya, ada 5 nilai dasar ini. Baik. Kemudian masing-masing nilai ini itu ada indikator-indikatornya. Ya. Jadi kita lihat nilai pertama, cinta tanah air, indikatornya itu ada 6. Ya, menjaga tanda dan pekarangan, kemudian kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga kemudian menjaga nama baik, jiwa patriotisme, memberikan kontribusi, kemudian bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan indikator-indikator ini? Nah, kita mulai dari aksi nyata, tindakan nyata kita yang kecil, tapi dia bermakna dan berkontribusi terhadap perwujudan dari nilai bela negara yang pertama ini. Ya, oke. Kita ambil contohnya misalnya yang terakhir, bangga menggunakan hasil produk dalam negeri. Ketika kalian misalnya memakai batik, bangga memakai batik, ya. Nah, di mana batik itu sendiri merupakan hasil produk bangsa Indonesia, ciri bangsa Indonesia, maka kalian sudah menunjukkan sikap bela negara dari indikator cinta tanah air. Oke. Ya, ketika kalian misalnya bangga dengan makanan khas daerah, ketika bangga dengan misalnya obat-obat tradisional atau apa gitu ya, yang merupakan ciri khas Indonesia, produk Indonesia, maka kita menunjukkan sikap bela negara dari nilai bela negara cinta tanah air gitu ya. Oke, jadi misalnya beli tas, kalau cewek-cewek kan beli tas yang merupakan produk Indonesia, atau beli sepatu yang memang hasil dari produk bangsa Indonesia, ya. Oke, kan sama saja fungsinya kan. Sepatu dari luar, sepatu buatan Indonesia sama saja, semuanya dipijak. Ada nggak sepatu yang diangkat diletakkan di kepala? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Ya, betul. Semahal-mahalnya sepatu dipijak itulah. Betul nggak? Ya, iya. Benar, Pak. Gitu. Baik, kemudian yang kedua, nilai bela negara yang kedua adalah kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini indikator-indikatornya. Ya, nah indikator-indikator ini ada beberapa, misalnya indikatornya kita ikut serta dalam pemilihan umum. Ketika terjadi pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, pemilihan pileg, anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Nah, kita menunjukkan berpartisipasi, bahwa kita punya partisipasi di situ. Kita juga ikut memilih, ya.
atau berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Mungkin kalian ada yang aktif di Karang Taruna gitu. Ya seperti itu. Atau organisasi kemasyarakatan yang lain. Kemudian ada profesi, organisasi profesi, ya. Di sini mungkin ada yang perawat, ada organisasi profesinya gitu kan, ada yang perawat mungkin di sini ya, atau ada yang jabatannya sebagai apa, sanitarian atau nutrisionis yang dari orang-orang kesehatan. Biasanya ada organisasi profesinya. Ketika kalian berpartisipasi aktif, maka kalian menunjukkan sikap bela negara dari nilai memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga tadi apa nilai bela negara yang ketiga? Apa yang ketiga? Yaitu Pancasila. Meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya, di sini ada indikator-indikatornya, ada lima indikatornya. Kita paham nilai-nilai, kemudian kita mengamalkan, ya, kita kemudian menjadi Pancasila sebagai pemersatu, kemudian mengembangkan nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa tindakan yang bisa kita lakukan yang paling kecil yang bisa kita lakukan, misalnya untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bagi kita, di nilai Pancasila itu memiliki 5 nilai. Nilai dasar, ya, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ketika kita misalnya yang muslim, sholat 5 waktu sehari semalam, artinya kita sudah mengamalkan nilai ketuhanan dari Pancasila. Nah, gitu. Kita mengamalkan nilai ketuhanan dari Pancasila, kita sudah menunjukkan bahwa kita memiliki nilai bela negara, yakin Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya, karena di Pancasila itu ada nilai ketuhanan, bahwa kita tidak menganut paham sekuler misalnya. Bukan sekuler, apa namanya? Ateis gitu ya. Tidak mengakui adanya Tuhan gitu. Apapun agama kita mengakui Tuhan kita kan. Nah, itu merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, terutama di nilai yang pertama. Oke, baik, kita lanjutkan ke nilai yang ketiga. Nilai yang ketiga yaitu rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Yang saya katakan tadi. Nah, berkorbannya bisa waktu, tenaga, dan pikiran. Ya, oke, ketika kalian misalnya diberikan tugas untuk melayani masyarakat, karena PNS itu kan pelayan masyarakat. Misalnya orang kesehatan nih, ya, diminta untuk memberikan pelayanan posyandu misalnya di desa yang ya agak jauh lah dari tempat tinggal kita atau dari puskesmas atau dari fasilitas kesehatan gitu, di mana memerlukan waktu, tenaga gitu ya, perjuangan untuk ke situ gitu ya. Ya, jadi kita harus siap, kita harus rela melakukan itu. Artinya kita sudah bersedia mengorbankan waktu dan tenaga dan pikiran. Atau bagi yang di teknis, misalnya di yang jam kantoran, ketika misalnya jam 16 itu batas kerja jam 16, tapi karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu, nah kita harus rela mengorbankan waktu, ya. Mungkin lembur kita, ya kan, lembur kita di ini gitu ya, oke. Lembur kita di luar jam kerja. Oke. Termasuk kita misalnya, wah ini pekerjaan saya tidak selesai nih, misalnya sampai jam 4, ya gitu ya. Tapi ini besok harus sudah dikumpulkan misalnya laporan. Ya kita kerjakan di rumah. Itu termasuk nilai bela negara rela berkorban. Itu ya. Iya. Kenapa misalnya kalau ini tidak diselesaikan maka besok nanti akan timbul masalah baru, akan timbul konflik dan sebagainya, maka harus diselesaikan. Nah, seperti itu. Kan kita harus menunjukkan sikap rela berkorban, ya, menunjukkan bahwa kita punya nilai rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Kemudian kita ada indikator yang keempat itu misalnya gemar membantu sesama warga yang mengalami kesulitan. Ya, misalnya ketika misalnya kita tahu di suatu daerah, di daerah kita di dalam satu kabupaten kita ada bencana misalnya. Nah, kita bersedia menggalang bantuan, itu termasuk nilai bela negara, ya, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Atau ada banjir misalnya, kayak kemarin kan ada banjir di
Sumatera Utara, di Sumatera Barat, gitu, di Aceh. Nah, kita ikut serta walaupun kita jauh dari situ, kita ikut serta. Oh, kita memberikan kontribusi, memberikan sumbangan, atau kita yang menggalang sumbangan, ya, untuk korban-korban bencana alam itu juga termasuk nilai bela negara, ya, perwujudan nilai bela negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, bagaimana caranya supaya kita siap terus, ya ketika terjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Nah, ini ada indikator-indikatornya. Nah, ini yang kita lakukan. Kita memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Jangan pernah berhenti untuk belajar, itu intelijensia, ya. Kemudian kita manage emosional kita, emosi kita. Emosi ini bukan bermakna marah, ya. Marah itu merupakan salah satu perwujudan dari emosi, ya. Cinta, sayang, itu menangis, empati, simpati itu juga merupakan perwujudan dari emosional, kecerdasan emosional. Nah, gitu, ya, kecerdasan emosional. Nah, kita harus jaga itu. Kemudian kecerdasan spiritual kita. Dan juga itu senantiasa memelihara jiwa dan raga. Betul, kita harus memelihara jiwa dan raga. Jadi jangan kita biarkan tubuh kita sakit atau kita menyakiti diri sendiri atau kita membiarkan tubuh kita berisiko sakit. Contohnya apa? Merokok kan misalnya kan. Nah, merokok itu kan kita membiarkan bahwa kita sakit sebenarnya. Kalau sakit, udahlah sakit-sakit gitu ya, gitu kan. Tapi kita tidak sayang, kita tidak memelihara kesehatan jiwa dan raga kita. Kemudian senantiasa bersyukur atas kenikmatan, ya. Itu ini berkorelasi juga dengan tadi pengamalan nilai, ya. Oke. Dan yang terakhir indikatornya gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Ketika kalian misalnya, oh hari Minggu nih, hari Minggu libur, ada jam kerja misalnya kan, jogging dulu pagi-pagi. Nah, itu sudah termasuk penerapan dari nilai bela negara, kemampuan awal bela negara. Atau senantiasa menjaga kesehatan. Wah, saya tidak suka nih makan makanan yang junk food misalnya. Ya, yang siap saji, yang itu nanti akan membahayakan kesehatan. Nah, itu kan. Oh, saya senang dengan saya gemar misalnya mengkonsumsi buah karena buah itu bagus. Saya senang mengkonsumsi sayuran-sayuran seperti itu. Nah, itu juga merupakan tindakan kita, ya, perwujudan kita, tindakan kita untuk mewujudkan nilai-nilai bela negara. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang kewawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara untuk materi pertama? Belum? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Ya, oke. Sebentar, gimana ini? Nah, ya, kenapa isu kontemporer ini? Kenapa isu ini masuk ke kaitannya dengan nilai-nilai bela negara? Ya, jadi isu ini itu kalau dia dibiarkan, tidak dicarikan solusinya atau kita berpartisipasi aktif, berperan dalam menyelesaikan isu ini, maka dikhawatirkan nanti akan menimbulkan, akan mengancam kedaulatan negara. Makanya dia masuk ke nilai-nilai bela negara. Ya, jadi isu itu suatu hal yang terjadi di dalam dan di luar organisasi atau dalam lebih ruang lingkup luas lagi kalau secara global isu-isu yang ada di negara kita ini, ya. Jadi suatu hal yang terjadi, di negara kita. Nah, itu disebut dengan isu. Nah, isu ini berhubungan dengan permasalahan. Isu ini kaitannya dengan permasalahan, ya. Nah, kontemporer itu maksudnya yang modern dan yang sedang terjadi sampai saat ini, ya, yang hangat lah gitu ya, hangat. Dan strategis, nah strategis tadi itu maksudnya isu-isu ini isu-isu yang memberikan efek negatif kalau tidak diselesaikan. Nah, itu ya, akan dampaknya akan memburuk atau akan menimbulkan berdampak terhadap kinerja misalnya dari organisasi kita. Maka disebut dengan isu-isu strategis. Ya. Baik. Nah, secara global isu-isu strategis yang ada di negara kita ini misalnya ya berbicara tentang korupsi. Ya. Korupsi itu juga termasuk isu-isu global. Kemudian narkoba,
terorisme dan radikalisme, cybercrime. Ini merupakan isu-isu, ya. Itu merupakan isu-isu global yang terjadi di negara kita yang diharapkan kita punya kontribusi di situ untuk menyelesaikannya. Contoh lain misalnya ada hate speech, ujaran kebencian, hoax, ya. Oke, kemudian apalagi itu ya, money laundry misalnya kan, ya itu gitu, itu juga termasuk isu-isu strategis kontemporer. Oke, baik. Nah, sebagai seorang ASN, kita perlu memahami bagaimana menganalisis isu-isu ini, ya. Nah, kita mulai dari bagaimana menganalisis isu-isu yang terjadi di organisasi kita, ya. Itu. Kenapa kita perlu memahami ini? Ya, karena sebagai seorang PNS kita harus memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif. Berpikir kritis, kita harus bisa melihat kondisi yang ada di organisasi kita, kondisi yang ada di lingkungan kerja kita. Kemudian kita analisis. Kita bisa menganalisa isu ini penyebabnya apa, siapa saja yang terdampak, misalnya gitu kan, dampaknya apa, penyelesaiannya ke bagaimana. Dan juga kita harus objektif, ya. Kita harus objektif. Jadi kita tidak memihak. Kita tidak memihak. Oh, dari sudut pandang kita, bukan hanya dari sudut pandang kita, ya. Makanya kalau kita misal mengasih ini perlu juga kita share dengan teman-teman atau dengan atasan gitu. Supaya tidak objektif, supaya tidak subjektif hanya dari sudut pandang kita saja. Ya. Oke, kemudian kemampuan ini memberikan pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan karena kita selaku PNS itu adalah penyelenggara pemerintahan. Oke, dan juga kita juga harus siap untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis baik internal yang ada di organisasi kita maupun eksternal yang ada di luar organisasi kita. Nah, untuk menganalisis isu, ini isu yang ada di organisasi kita ambil skop yang terkecil, isu yang ada di organisasi kita, maka kita bisa menggunakan dua teknik analisis ini. Sebenarnya masih ada, tapi kita yang ringan saja, yang simple, yang sederhananya itu ada di dua analisis isu ini. Yang pertama, apa yang kita sebut dengan APKL atau aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Analisis yang kedua yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Untuk yang pertama itu bisa kita gunakan untuk melihat kualitas isu atau kita bisa juga untuk memilih isu prioritas, ya. Sedangkan teknik yang kedua itu kita gunakan ketika kita ingin memilih isu prioritas, ya. Mungkin kalian sudah membaca di organisasinya, terutama di tempat kalian ditugaskan, maksud saya di bidang atau di sekretariat atau di subit, ya, atau di bagian, ya. Ada beberapa permasalahan, ada beberapa isu, betul kan? Yang menurut kalian ada beberapa isu yang terjadi di situ. Nah, di antara beberapa isu itu, kita harus menentukan isu mana yang menjadi prioritas penyelesaian, yang bisa kita selesaikan. Nah, gitu. Makanya kita menggunakan analisis USG. Karena USG itu digunakan untuk menentukan isu prioritas. Oke. Baik, sekarang kita lihat, kita bahas satu persatu tentang teknik tapisan isu APKL. Menapis, ya, menapis itu memilah dan memilih. Oke. Nah, APKL itu kepanjangannya aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Maknanya apa? Nah, aktual itu berbicara tentang apakah isu itu memang benar-benar terjadi dan hangat dibicarakan. Kemudian problematik itu berbicara isu yang kita gulirkan, itu apakah dia ada dimensi masalah, ada unsur permasalahannya di situ, ya, atau hanya sekedar kabar burung saja gitu ya, ya dia berita saja gitu, nggak ada masalahnya gitu ya. Oke, kemudian kehalayakan, halayak itu berbicara tentang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Siapa-siapa sih yang kena dampaknya gitu. Itu berbicara tentang kehalayakan.
Dan kelayakan, kita berbicara tentang apakah isu yang kita keluarin itu memang layak untuk diangkat sebagai isu. Visible, bahasa Inggrisnya itu ya, visibility, kelayakan. Apakah dia layak? Layaknya itu dilihat dari mana? Dilihat dari apakah isu tersebut masuk akal, apakah isu itu realistis, ya, nyata, atau itu hanya angan-angan saja gitu. Hanya ada di angan-angan kita ya, di benak kita. Kemudian apakah itu relevan? Relevannya di sini bisa jadi relevan dengan tugas kita untuk mencari penyelesaian kita. Jadi apakah isu tersebut memang sesuai relevan dengan tugas kita? Dan juga dari isu tersebut apakah bisa dimunculkan alternatif atau inisiatif pemecahan masalahnya. Ah, gitu. Itu yang disebut dengan kelayakan. Bagaimana cara kerjanya? Proses kerja melakukan ini simple saja. Kita menggunakan tabel. Kita menggunakan tabel kerja, ya. Kita menggunakan tabel kerja. Nah, ini tabel kerjanya. Ini misalnya kalian punya 5 isu yang berkaitan dengan tugas-tugas kalian sebagai seorang pegawai negeri sipil, ya. Nah, misalnya ada 5 isu. Nah, 5 isu ini kita beri nilai skor dengan menggunakan skala Likert, ya. Di mana skala Likert itu 1 sampai 5. Semakin tinggi semakin besar nilainya. Itu ya. Oke. Itu kita menggunakan skala Likert untuk masing-masing kriteria penilaian. Maksudnya masing-masing kriteria penilaian atau kriteria isu yang ada di teknik ini. Ya, jadi misalnya kita ada isu 1, isu 2, 3, 4, 5 misalnya. Kita lihat dari A-nya. A tadi apa? A tadi. Aktual ya? Aktual, Aktual, Pak. Pak. Oke, Aktual, Pak. itu aktual. Nah, kita lihat semakin tinggi aktualnya, semakin tinggi aktualitasnya, maka nilainya juga semakin besar. Jadi karena kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5, maka kita kasih indikator juga untuk aktual ini dari nilai tadi. Jadi misalnya kalau permasalahan itu sangat aktual, maka nilainya 5. Ke bawah aktual nilainya 4. Cukup aktual 3, tidak aktual 2, sangat tidak aktual 1. Nah, setelah kita menentukan kriteria itu, baru kita lihat dari kelima isu ini, kita bandingkan di antara 5 isu ini, isu pertama misalnya, dibandingkan dengan 4 lainnya, isu pertama ini cukup aktual. Ya, sudah agak lama juga sih terjadinya. Aktual tadi kan kebaharuan, berita sedang terjadi kan. Cukup aktual tadi berapa? 3. Maka kita kasih 3 di sini, angka 3 di sini, poin 3. Kalau masalah kedua gimana? Oh, masalah kedua ini aktual sih, tapi tidak terlalu sangat aktual. Kedua misalnya, kita kasih nilai 4. Masalah ketiga, masalah ketiga sangat aktual ini, baru saja terjadi ini. Nah, dan hangat-hangatnya dibicarakan, kasih nilai 5. Masalah 4, apa? Itu juga kita kasih nilai berapa. Masalah 5 juga kita kasih nilai. Sesuaikan dengan ini. Ya. Oke, itu untuk aktual. Begitu juga untuk problematik. Nah, untuk problematik juga seperti itu. Wah, kalau kita lihat dulu 5 masalah ini, 5 isu ini. Oh, misalnya di antara 5 isu ini, yang banyak dimensi masalahnya itu isu kedua misalnya. Maka dia 5. Sangat dimensinya sangat banyak dimensi masalah di situ. Oh, nilai 4 ini cukup banyak. Cukup tadi berapa? Kita kasih 3. Ya. Jadi kita lihat skala tertingginya 5, skala terendahnya 3. Oke, itu aktual. Halayak begitu juga. Apakah dia banyak yang terlibat di situ? Oh, ini sangat banyak ini misalnya masalah pertama, kasih nilai 5. Oh, tidak terlalu banyak sih, cukup lah. Misal untuk masalah kedua, kasih nilai 3. Begitu juga layak. Layak tadi dengan 3 kriteria tadi kan? Ya kan? Ya, ada 3 kriteria yang sebelumnya tadi. Apa tadi? Relevan, masuk akal, relevan, dan apa satu lagi?
Realistis. Realistis. Ya, realistis ya. Oke. Nah, kita lihat di situ. Wah, kayaknya untuk masalah ketiga sangat sangat layak ini untuk jadi angkat, kasih nilai 5 dan seterusnya. Masalah kelima cukup, kasih nilai 3. Nah, terakhir ini kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4 ini kita jumlahkan. Maka dari penjumlahan ini maka kita akan mendapatkan peringkat atau ranking. Ya, ranking 1 sampai dengan ranking 5 kalau kalian ada 5 isu. Kalau ada 10 ya ranking 1 sampai ranking 10. Gitu ya. Oke. Dari sini, dari hasil analisis ini, maka range-nya, rentang nilainya itu, ya jumlah tertinggi ini berapa? Berapa jumlah tertinggi? 20. 20. Kenapa 20 ya? Karena 5 tadi kan, paling tinggi kan 5. 5 dikali 4, 20. Rentang terendah berapa? 1 dikalikan 4 komponen, jadi 4. Jadi jangan sampai di jumlahnya nanti lewat itu. Misalnya ada dia 21 atau kurang dari 4, ada 3 jumlahnya. Jadi dia rentang range nilainya itu paling kecil itu 4 untuk jumlah, paling besar itu 20. Baru nanti kita ranking 1, 2, 3. Nah, yang ranking 1 boleh langsung kalian nyatakan itu yang menjadi isu prioritas. Atau kalian analisis lagi. Ya. Analisis lagi. Yang ranking 1 misalnya sampai dengan 5 itu menunjukkan kualitasnya. Jadi yang sangat berkualitas itu yang ranking 1. Misalnya seperti itu. Tapi ketika kita menganalisis lagi, misalnya tidak usah banyak-banyak, misalnya dari 5 ini, tidak usah 5-5-nya dianalisis lagi pakai USG, cukup kita ambil 3 saja, yaitu dari ranking 1, 2, 3. Maka dapatlah 3 isu yang menurut kita berkualitas. Nah, 3 isu ini kan tidak kita selesaikan semua kan? Kita harus menentukan 1 isu yang menjadi prioritas untuk kita selesaikan. Bagaimana caranya memilih? Yaitu dengan menggunakan USG ini. Urgensi, seriousness, dan growth. Ya, urgensi maksudnya apa? Seberapa mendesak isu itu harus dibahas, ya, dianalisis dan ditindaklanjuti. Berbicara tentang urgennya, ya. Kemudian seriousness, seberapa serius itu dibahas. Kemudian growth, berbicara tentang kemungkinan memburuknya isu itu kalau tidak diselesaikan. Oke, jadi itu yang kita lihat. Wah, misalnya sama seperti APK tadi, kita kasih skala Likert juga. Kita menggunakan tabel juga. Nah, kita lihat, isu yang ini sangat mendesak, kita kasih nilai 5. Gitu kan? Mendesak 4. Cukup mendesak 3. Untuk U-nya ya, itu tidak mendesak 2, sangat tidak mendesak 1. Proses kerjanya itu sama seperti di APKL dengan menggunakan tabel kerja. Tabel kerjanya gimana? Nah, ini tabel kerjanya. Ya. Tadi kan ada 5, kita pilih 3. Nah, baru kita kasih nilai. Ya, caranya seperti tadi APKL tadi. Kita membandingkan per unsur penilaian ini. Misalnya urgensi. Di antara 3 ini, yang mana menurut kita yang paling urgent, paling mendesak, kita kasih nilai 5. Misalnya untuk nilai kedua, artinya 1 dengan 3 kan belum kita analisis. Maka 1 dengan 3 ini kita lihat, di antara 1 dengan 3 ini gimana? Nomor 1 misalnya cukup. Kalau dia cukup nilainya 3. Nomor 3 ini nilainya mendesak saja, 4 misalnya. Begitu juga dengan seriousness dan growth. Ya, begitu juga dengan seriousness dan growth, sehingga nanti kita akan mendapatkan jumlah. Kita jumlahkan. Jadi range-nya berapa ini? Nilai tertinggi berapa? Skor tertinggi. 15 kan? 15. Iya, 15. Karena 5 dikali dengan 3. Dan serendah itu 3. Nah, dari sini, dari jumlah ini, maka kita bisa menentukan ranking. Bisa menentukan ranking. Ya. Nah, yang menjadi ranking 1, itulah yang menjadi isu prioritas. Isu prioritas. Ya, isu yang akan kita selesaikan. Isu yang akan kita carikan penyelesaiannya. Ya. Oke? Oke. Sampai di sini paham?
Paham Paham, ya? Pak. Oke, Tahu, Pak. silakan kalau ada pertanyaan. Izin coach, izin bertanya coach. Ya, ya, ya. Ya, sebelumnya terima kasih materinya. Perkenalkan, saya ini dari instansi Dinas Kesehatan. Coach, saya mau bertanya terkait halayak itu kan tadi definisinya adalah isu masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Eh, ada nggak sih coach kayak misalnya kriteria hajat orang banyak itu seperti apa? Contohnya, seperti di organisasi, kayak saya kan di Dinas Kesehatan, Ya. itu apakah termasuk dalam halayak hajat hidup orang banyak itu? Terima kasih coach. Oke, yang berhubungan dengan APKL ya Ren ya. Ya. Oke, Reni dinasnya di mana Ren? Masih masih ini masih anu Ren, masih close mic. Ya maaf, izin coach di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Oh, Dinas Kesehatan Kabupaten Maranim. Oke. Nah, Reni ditempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten. Bukan di puskesmasnya ya. Bukan dok, bukan Mm-mm. coach, maaf. Ya. Tadi yang ditanyakan Reni tadi ini ya tentang kehalayakan ya. Betul Nah, coach. nah, jadi isu yang diambil oleh Reni ini, Reni ditempatkan di mana? Di bidang sekretariat, di Subik atau di mana? Di sekretariat, Oh, di sekretariat, di Subak. di umum dan kepegawaian coach. Kemana? Jadi isu yang Reni angkat itu kan isu yang berhubungan tugas Reni sebagai staf di umum kepegawaian. Apakah berbicara tentang surat menyurat, apakah berbicara tentang kepegawaian, gitu ya. Nah, dari situ itu isunya. Kemudian kalau bicara tentang kehalayakannya, itu dilihat dulu menyangkut hajat hidup orang banyak ini maksudnya bukan hanya di subak umum kepegawaian, keseluruhan organisasi. Artinya keseluruhan dinkes. Atau bisa juga kalau kalau misalnya ini mungkin ada yang di puskesmas mungkin untuk masyarakat yang dilayani. Atau kalau Reni kan di dinkes ya. Di dinkes Iya, paling masyarakat yang dilayani Reni itu bukan masyarakat yang umum kayak di puskesmas itu ya. Ya, jadi iya betul masyarakatnya itu coach. bisa jadi apa pegawai di puskesmas gitu kan, di rumah sakit, di umum di bagian kepegawaiannya kan, ya itu termasuk masyarakatnya Reni, masyarakatnya Reni, ya. Jadi Mhm. jadi bukan Reni tidak berhubungan langsung dengan masyarakat langsung masyarakat umum kayak di puskesmas atau di mana itu kan. Heeh. Iya, Oke, itu ya Ren ya. baik coach. Terima kasih coach. Terima Oke kasih Reni, coach. sama-sama. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu, setelah kalian mendapatkan satu isu yang dipilih dari mana tadi? Dari hasil US, USG. USG, ya. Maka sebelum kita menentukan penyelesaiannya, kita cari dulu penyebabnya apa. Penyebabnya apa? Oke, kita ambil contoh misalnya Reni saja deh, kepala Reni nanya ya. Oh, setelah Reni melakukan analisis, ternyata kata Reni, ini kayaknya saya menemui kesulitan ketika misalnya atasan bertanya kepada Reni misalnya, Kepala Dinas atau Kasubag atau Pak Sekretaris, Ibu Sekretarisnya, Ren, kemarin ada surat ini ya, ada surat masuk dari itu dua bulan yang lalu. Di mana Ren suratnya Ren? Nah, seperti itu. Maka Reni sibuk mungkin ya, oh di mana Pak ya? Dicari-cari dulu gitu kan. Nah itu bisa jadi masalah isu kan. Ternyata Reni, wah itu jadi isu. Nah sekarang penyebabnya apa? Jadi isunya bisa jadi Reni menemukan lambatnya pencarian informasi arsip surat misalnya Reni. Nah baru dicarikan penyebabnya. Kenapa sampai lambat? Nah penyebabnya dianalisis menggunakan ini. Bisa menggunakan mind map, bisa menggunakan fishbone. Oke, jadi misalnya menggunakan fishbone, ya, fishbone. Nah, ini kita lihat dari penyebab utamanya dulu, ya. Oke, misalnya ini tadi kenapa sampai lambat mencari surat, menyusun surat. Nah, oh dari segi man-nya, manusianya. Kenapa sih? Oh, ternyata dari segi manusianya ini
manusianya belum memiliki kemampuan dalam mengelola arsip yang baik misalnya itu, atau pemahaman arsip yang baik kurang kurang belum ini misalnya belum bagus misalnya. How? Bagaimana? Oh, bagaimana pengarsipannya? Oh, pengarsipannya masih berbentuk fisik. Oke. Ini bisa ini atau bisa juga manusia, mesin gitu ya. Boleh seperti itu sama kita kelompok harus. Baru nanti kita buat kecil-kecil. Nah, misalnya tadi how. How itu oh suratnya masih berbentuk fisik misalnya. Where di mana atau tempatnya atau berhubungan dengan money misalnya uang. Di mana misalnya kan oh anggaran musim surat ini kayaknya tidak ada. Jadi surat itu kayaknya dibiarkan saja seperti itu. Nah, dari sini misalnya dari sini kan Reni sudah dapat misalnya dari 6. 6 itu Reni sudah dapat 12 penyebab masing-masing dua misalnya seperti ini. Nah, 12 penyebab ini dianalisis lagi kembali ke USG. Nah, ini kan penyebab utamanya kan misalnya mesin, manner, method, material, environment misalnya. Nah, dari situ ada itu yang pokok. Penyebab spesifiknya ada tadi 12 tadi misalnya atau 10. Nah, dari 10 tadi dianalisis menggunakan USG, maka Reni misalnya mendapatkan satu penyebab prioritas, penyebab spesifik yang menjadi prioritas. Misalnya, setelah USG, maka dari segi how tadi, Reni mendapatkan bahwa penyebabnya itu surat masih diarsipkan secara fisik. Gitu ya. Nah, dari situ, maka penyebabnya dari USG tadi kan. Dari satu itu baru kita pikirkan solusinya gimana. Alternatifnya, gagasan kreatifnya gimana. Wah, kalau masih berbentuk fisik ini agak susah. Maka gagasan kreatifnya yang pertama misalnya mengusulkan untuk pembelian map supaya tertata. Misalnya. Yang kedua misalnya mengajari petugas atau diskusi dengan sesama petugas bagaimana mengarsipkan fisik surat. Yang ketiga misalnya Reni mau membuat arsip secara digital, memanfaatkan teknologi informasi dalam pengarsipan surat. Oke, nah dari situ dianalisis lagi, maka terpilih misalnya Reni rencananya mau melakukan digitalisasi arsip, maka dapatlah penyelesaiannya. Oke, jadi kalau kita kembalikan ke permasalahan yang di USG tadi, dengan adanya digitalisasi arsip, diharapkan nanti Reni atau juga yang lainnya yang ada di situ tidak menemui kesulitan atau cepat menyelusuri keberadaan surat atau mencari surat. Jadi ketika misalnya Reni atasannya menanyakan, misalnya sekretaris, Reni surat yang 2 bulan yang lalu boleh saya lihat kan? Bisa saya lihat? Nah itu langsung saja Reni buka, klik secara digital, terus muncul lagi. Nah ini Pak, ini suratnya Pak. Nah suratnya tentang ini. Nah itu lebih cepat kan daripada tadi yang mencari tadi. Artinya masalah tersebut, isu tersebut terselesaikan. Oke? Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Itu materi kita untuk hari ini, pagi ini. Sebelum saya masuk ke penjelasan yang kedua. Silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan menjelaskan tentang tugas kalian selama 3 hari ini. Nah, tugas kalian selama 3 hari ini. Ya. Ntar saya perbesar lagi. Ya, silakan saja nanti kalau kalian mau nanya langsung sambil jalan juga enggak apa-apa ya. Pasalnya, oh baru ingat ini mau bertanya gitu. Silakan. Ya. Baik, sudah kelihatan? Ya. Izin saya minum dulu ya. Kalian kalau mau minum silakan, enggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalian untuk tugas 3 hari ini
itu ada dua jenis tugas. Yang pertama tugas individu dan yang kedua tugas kelompok. Ya, jadi ada tugas individu dan tugas kelompok. Tahu kan kalau individu maksudnya dikerjakan sendiri-sendiri, ya kan? Kalau wong Palembang nyebutnya tuh wakwe. Iya, wakwe, dewe-dewe ya. Ada di sini, tahu istilah wakwe itu, kalau wong Palembang itu. Tahu Pak. Tahu, ya ya. Ya gitu ya. Rangga misalnya atau ngajak rombongannya makan misalnya. Ngajak Sahrial misalnya. Sahrial, ayo kita makan, kita ngopi lah. Tapi wakwe ya katanya. Gitu. Dewe-dewe gitu ya. Oke, nah sama tugas individu itu tugas dikerjakan wakwe sendiri-sendiri ya. Oke, kemudian yang kedua tugas kelompok, tugas dikerjakan secara kelompok ya. Nanti akan kita bagi sub kelompok lagi. Ini sudah kelompok, kita breakdown lagi kelompoknya jadi kelompok kecil ya. Oke, baik. Nah, hari pertama hari ini tugas kalian itu ada 3. 2 tugas individu, 1 tugas kelompok. Ya. Tugas individu pertama, kalian membuat learning journal hari ke-1. Ya. Tugas individu yang kedua, kalian membuat ringkasan materi modul agenda 1. Dan yang ketiga, tugas hari ini, tugas asinkronusnya itu tugas kelompok, di mana kalian membuat video visualisasi bangsa. Ya, video visualisasi bangsa. Baik, saya jelaskan satu persatu ya. Oke. Yang pertama, tugas individu yang pertama adalah membuat ringkasan modul. Jadi materi kan ada 3 modul kan? Ada modul wawasan kebangsaan dan bela negara, isu kontemporer, isu-isu strategis kontemporer. Kemudian yang ketiga itu apa? Kesiapsiagaan bela negara. Nah itu masing-masing modul itu kalian buat ringkasannya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, supaya saya nggak terlalu ya lama memeriksanya gitu. Kalau banyak kan panjang nanti saya bacanya. Jadi untuk masing-masing modul itu dibuat minimal bukan minimal, maksimal paling banyak, jangan lebih ya. Masing-masing modul jangan lebih dari 2 lembar. Iya, jangan lebih 2 lembar. Oke, jadi kalau ada 3 modul artinya 6 lembar kan? Ya, jangan lebih dari 6 lembar. 6 lembar setengah enggak saya terima itu. Karena lebih walaupun setengah ya. Ya, coach, saya ada bisanya cuma 3 lembar, 3 modul boleh. Ya. Pokoknya yang penting jangan lebih dari 6 lembar. Atau satu modulnya saya hanya bisa 1 lembar, boleh gitu. Ya, terserah. Gitu ya. Tapi jangan oke. Itu dengan ketentuannya ya. Ada yang dibuat itu pointernya, topik-topik, kemudian saran dan masukannya. Nah, kemudian itu kriteria penulisannya gunakan kertas A4, huruf Arial, ukuran 12, 1,5 dan bentuk filenya PDF. Pembuatannya hari ini hari Rabu dan ingat dikumpul paling lambat hari ini juga jam 23:59 atau jam 12 malam. Ya, kalau kalian ngumpulnya misalnya jam 12, jam 24 itu tidak bisa lagi karena sudah terkunci. Ya, sudah saya gembok, saya yang pegang gembok. Kamu minta tolong buka gemboknya sama Rangga, tidak bisa Rangga. Rangga nggak punya kuncinya, saya yang punya kunci gemboknya. Ya, oke. Jadi itu dikumpulkan dan pengumpulannya tidak usah dikumpulkan berbentuk apa ya, file. Tapi nanti kalian buat akun Google Drive ya, di mana nanti kalian bagi di akun Google Drive itu foldernya. Oh, ini tugas hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Bukan, tugas agenda 1, agenda 2, agenda 3. Nah, jadi untuk agenda 1 masukkan di folder itu file-file ini. Misalnya file tugas pertama ini masukkan di situ. Yang kamu kumpulkan di Google Drive, yang kamu kumpulkan di Google Classroom itu linknya saja. Link dari file yang di Google Drive kamu itu. Ya, jadi ringan dia. Linknya itu kamu copy, ketik di Word, jadikan PDF, kumpulkan di Google Classroom. Gitu ya. Jangan lupa di setting dulu. Ya, tadi pagi saya ini ada temuan yang kemarin, ngumpul tugas yang kemarin di angkatan 56.
Ya, 56 ya, kan sudah 34 ya 56. Adalah Ajapri saya, coach. Ini saya katanya belum saya setting, jadi harus minta akses katanya. Oh gitu. Iya, pantas kata saya nggak bisa saya buka kayak gitu kan. Ya. Jadi gimana kok solusinya? Ya, gimana ya kata saya. Akhirnya saya kasih kelonggaran kirim ulang saja. Tapi di setting dulu. Jadi saya kamu juga gitu, jangan sampai nanti di settingnya harus minta akses dulu ya. Ya, oke. Nanti jadi saya tinggal klik nanti muncul filenya. Oke? Oke. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, yang kedua adalah learning journal. Di mana learning journal ini nanti akan 3 hari. 3 kali ya, 3 hari kedua, hari ketiga juga sama. Instruksinya sama. Ya, untuk tugas learning journal ini saya minta dikumpulkannya dalam bentuk video. Dalam bentuk video. Ya, MP4. Di mana ya maksimal video itu 5 menit. Maksimal, jangan lebih. Ya, jangan kamu buat video durasinya 1 jam. Iya, terlalu lama itu. 5 menit saja paling lama. 3 menit boleh, 4 menit boleh. Jangan juga cuma setengah menit. Setengah menit cuma cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Lita Kurnia, peserta CPNS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, peserta Latsar. Berikut saya akan menceritakan learning journal hari pertama belajar agenda 1. Sudah, demikian learning journal saya. Oh, cuma setengah menit, enggak ada isinya. Ya. Jadi gitu harus ada pembukaan, harus ada isi, harus ada penutup. Ya. Pembukaan terserah mau gimana caranya. Ya, mau yang gaul boleh. Hai guys, saya Rangga nih, lagi latsar nih. Oh gitu ya. Iya. Di latsar ini kan belajar agenda loh. Nah, di agenda 1, ini learning journal saya agenda 1 gitu. Boleh cerita. Gitu ya. Oke. Dan ingat videonya pakaian sekolah ya. Pakaian sekolah. Tahu pakaian sekolahnya? Oh, Pak. Apa orang nggak? Hitam putih, Pak. Oke. Bukan hanya hitam putih, nggak ada sistem, Udah ada hitam, Pak. pin korpri, ada name tag. Gitu. Kalau kalian bikinnya videonya berdiri, ikat pinggang korpri. Gitu. Jadi terserah. Untuk videonya boleh indoors, boleh outdoors, boleh juga duduk, boleh berdiri silakan. Ya, oke. Apa isi videonya? Isi videonya cerita pengalaman belajar kalian sehari-hari. Jadi yang untuk hari ini cerita pengalaman belajar hari ini. Apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan, apa pemahaman apa yang kalian meningkat. Oke, apa kendala kalian menyelesaikan tugas sinkronus seperti itu, ya? Tugas asinkronus itu. Jadi meliputi substansi juga proses pembelajaran. Bagaimana sih proses pembelajarannya? Ya, oh kami hari ini belajarnya dibimbing oleh tutor Coach Ariel misalnya. Oke, kami tegang banget begitu masuk, coachnya diam gitu, matanya melotot-lotot. Ya itu aja ada apa-apa. Iya. Jadi kami takut gitu ya. Oke, itu aja seperti itu. Besok bikin lagi ya, lusa bikin lagi gitu. Jadi kumpulnya per hari. Dan berbeda-beda video. Waktu pengumpulan hari ini hari Rabu paling lambat itu jam 23:59. Ya. Oke. Nah, sama seperti yang tadi. Videonya kamu masukkan di Google Drive, link video di Google Drive itu yang kamu masukkan di Google Classroom. Oke, itu tugas individu kedua. Yang ketiga, tugas hari ini apa tadi? Buat video, Pak. Oke, buat video visualisasi bangsa. Dan itu tugasnya kelompok. Ketua kelompoknya siapa ini? Rangga ya? Saya, Pak. Oke, nah Rangga, tolong nanti kamu bagi 3 kelompok. Ya, boleh 4-4-3, 3-3-4, 3-4-3 terserah. 10 jadi kebanyakan? Kami Berapa? 9, Pak. Oh, 9, pas 3-3 artinya. Ya. Oke, Pak. Oke, tolong nanti Rangga sama Sahrial jangan digabung. Ya, jadi Baik, Pak. ya karena cowoknya cuma 2 terpisah. Jadi di yang kelompok itu ada 2 cowok. Kecuali yang kelompok 3 itu bikin girl band ya. Tidak ada cowoknya ya. Bikin girl band. Jadi tolong nanti Rangga dibagi kelompok 3 kelompok itu 3-3 ya. Yang lain jangan protes dengan perbagian Rangga ya. Ya, oke. Videonya apa? Ini masih muter ya. Nah, kalian membuat video, kalian loh, sebentar. Suara saya bisa didengar nggak? Bisa. Bisa, Pak.
Bisa. Kok di sini di laptop saya ada minta close program dia. Oke, enggak apa-apa lah. Oke, jadi saya ceritakan saja. Nanti saya kasih aja filenya ya, enggak apa-apa. Nanti saya robak PDF, saya kirim ke Rangga. Rangga nanti tolong di japri saya ya. Nanti saya kasih Baik, nomor Pak. WA-nya semuanya. Ya, oke. Ya, ya. Jadi kamu cari beberapa video menceritakan tentang Indonesia. Kemudian videonya itu kamu ramu jadi satu. Dan ada pernyataan kalimat yang menginspirasi. Ya, dari masing-masing anggota kelompok. Oke, boleh di tengah video, boleh di akhir video, terserah. Bagus juga di tengah video misalnya. Ya, di tengah video nanti akan muncul, misalnya kelompok satu Rangga. Ketika video berlangsung, misalnya di menit kedua, misalnya ada video Rangga di dalamnya. Nah, Rangga membuat atau menyatakan satu kalimat inspirasi tentang Indonesia. Eh, apa misalnya apa gitu ya, anggota yang kedua misalnya Reni, nanti setelah 1 menit lagi Reni muncul gitu. Ya, oke, dibuat seperti itu yang video visualisasi bangsa di tugas hari kedua. Oke, sebentar saya stop dulu share screen-nya ya, kayaknya ada kendala ini sebentar, kok ini malahan muncul ini dia, muncul file. Oke. Baik, enggak apa-apa ya, saya enggak ini ya, saya enggak ada share screen lagi laptopnya lagi bermasalah di ini. Oke, kemudian yang kedua, tugas hari kedua apa tugas hari kedua? Video learning journal, kemudian analisis isu organisasi, dan analisis isu kontemporer. Nah, untuk video sama seperti tugas yang hari ini, tugas besok videonya. Ya, artinya kriteria videonya sama. Cuma ceritanya beda. Kalau besok misalnya ada learning journal besok, saya menemukan ada kalian bercerita tentang pembelajaran sinkronus. Nah, dari mana itu? Karena besok hari kedua tidak ada pembelajaran sinkronus kan? Nah, ceritakan aja kesulitan kalian atau misalnya gimana sih rasanya kerja di tugas kelompok, seperti itu ya. Oke, mengerjakan tugas-tugas itu. Oke, kemudian tugas yang kedua adalah analisis isu organisasi. Nah, yang kalian lakukan itu adalah melakukan analisis, mengidentifikasi, cari 5 isu. Langsung saja isu yang berkaitan dengan tugas kamu saja. Isu yang berkaitan dengan tugas kamu. Ya, saya contohkan tadi si Reni tadi ya, seperti si Reni tadi kan. Nah, oke, itu. Kemudian dari isu itu kamu analisis APKL dulu. 5 itu kamu APKL, nanti dapatlah ranking 1 sampai dengan 5 kan? Nah, 3 ranking 1 sampai 3, kamu analisis lagi pakai USG. Maka akan mendapatkan satu isu prioritas. Kamu teruskan dari satu isu prioritas itu, kamu cari penyebab masalahnya apa. Menggunakan tadi ya, boleh Fishbone, boleh mind map. Oke, tadi saya tentukan Reni tadi, sekilas tadi yang Reni tadi. Nah, dari situ setelah kamu buat Fishbone, kamu analisa lagi USG, sehingga mendapatkan satu penyebab spesifik. Penyebab spesifik yang menjadi prioritas. Oke, akar masalahnya. Nah, setelah kamu dapat itu, maka kamu rumuskan gagasan kamu apa untuk menyelesaikan itu. Ya, itu tugas kedua. Tugas yang ketiga, tugas kelompok. Di mana tugas kelompoknya itu, ya, itu apa tugas kelompok hari ketiga itu? Hari kedua itu, kalian melakukan analisis isu global, isu di Indonesia Raya ini, ya. Tapi kelompok, buat saja 2 kelompok, ya. Rangga dengan Syahrial tidak usah digabungkan karena dia tolak menolak ya. Tidak mungkin dia tarik menarik. Jadi pisahkan saja dia berdua itu ya. Ya, nanti silakan ada kalau 9 ada yang 5 ada yang 4 artinya ya. Oke. Oke. Kalian buat itu isu yang kamu ambil itu bisa bersumber dari internet misalnya ya. Sebentar. Ini kayaknya masih ya.
Oke. Isu yang kamu ambil itu bisa bersumber dari internet, bisa juga dari video. Ya, misalnya kamu ambil isu itu dari berita-berita. Oh, kelompok kami mau mengambil isu korupsi misalnya. Nah, coba ada enggak misalnya berita-berita terbaru, baik video maupun apa maupun berita-berita online yang bercerita tentang korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Nah, dari situlah kamu buat analisisnya gitu ya. Oke, itu. Jadi ambil satu aja. Oh, isu saya misalnya tempat kami ada isu tentang misalnya yang akan kami ambil kelompok kami kesepakatan kelompok tentang ujaran kebencian atau hoax. Nah, kamu cari ada tidak berita-berita tentang hoax, ya gitu ya, yang ada sangkutannya dengan pegawai negeri sipil gitu, ya. Oke, baik. Itu tugas kelompok. Ya, jadi nanti silakan dipilih saja kalian mengambil isu tentang apa ya di kelompok kalian, sepakatnya isu tentang apa ya, sehingga nanti kalian akan mendapatkan bahan untuk tugas kelompok di hari ke Bentar ya, saya coba share screen lagi bisa nggak? Oke, muncul. Ya, itu tugas yang hari ke ini ya, tugas hari kedua. Hari ketiga itu ada 3 tugas, di mana ketiga-tiganya itu tugas individu. Individu. Hari ketiga tidak ada tugas kelompok, ya. Wakwe ini, ya. Oke. Nah, tugas yang pertama sama, yaitu kalian membuat learning journal. Sama ya, learning journal bercerita tentang pengalaman belajar agenda 1 di hari ketiga, baik sinkronus maupun asinkronus. Ya. Ya. Jangan hari ketiga kamu ngumpul tugas learning journalnya pagi, jam 8 sudah kamu kumpul. Ketahuan bohongnya itu. Kenapa? Karena belum belajar sinkronus kan. Kita sinkronus jam berapa? Nah, gitu. Selesaikan dulu belajar sinkronus, baru bikin videonya. Baru bisa cerita linear neuronal kan. Oke. Kemudian tugas kedua, yaitu kalian membuat yang saya katakan tadi. RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Ya, langsung saja. Ini penjelasannya. Nanti kalian buat seperti ini. Buat dalam bentuk metrik. Nah ini. Buat dalam bentuk metrik seperti ini. Tolong nanti Rangga, kalau saya lupa ya, karena ini kan belum saya robah ke PDF. Tolong Rangga nanti diingatkan saya ya, reminder ya, di remind me. Coach ini tadi ya, materi, kemudian format ini. Nanti saya udah siapkan format Word-nya untuk tabel ini. Jadi kalian nggak usah bikin tabel lagi, tinggal ngetik aja di situ. Ya, oke. Dengan satu lagi contoh video, ya, contoh video. Oke, contoh video apa? Video untuk tugas yang ketiga, PBB. Nah, gitu ya. Oke. Baik, jadi kalian tinggal mengisi nih. Nah, misalnya gini, di sini harus ada masuk 5 nilai bela negara. 5-5-nya harus masuk ya. 5-5-nya harus masuk. Nah, setiap nilai bela negara paling sedikit kalian ambil 2 indikator. Paling sedikit, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Paling sedikit 2. Ya, 2 indikator. Ya, indikatornya kalau kalian ketinggalan catat nanti saya kasih filenya nanti ya, lihat di filenya itu. Kemudian masing-masing indikator kalian rumuskan aksi nyata yang bisa dibuktikan. Ya, tadi contohnya, tadi kan nilai bela negara, indikatornya bangga menggunakan produk bangsa Indonesia ya. Aksi nyatanya apa? Misalnya senang atau gemar mengkonsumsi berjibor bukan berjibor dari ini Oku Selatan itu berjibor ada Oku Selatan sih ya dari ini senang mengkonsumsi tekwan misalnya ya itu kan tekwan kan makanan daerah produk daerah kan gemar mengkonsumsi tekwan misalnya tempatnya di mana kafe atau kantin gitu ya oke waktunya kapan nanti sesuaikan kapan bahas saja menyesuaikan dulu buktinya apa buktinya foto, bukti itu bisa 3, foto, video, atau dokumen. Tapi untuk pengisian ini jangan kamu lampirkan foto atau videonya.
Karena ini kan baru rencana belum dilaksanakan. Ya, maka bukti di sini kamu tuliskan. Oh, untuk tadi yang makan tekwan tadi, buktinya nanti saya akan ambil foto. Maka tuliskan saya sini foto. FOTO. Ya. Nah, di fotonya ngambil fotonya nanti pada saat habituasi, kemudian fotonya ditempelkan di laporan karena ada laporannya juga, ada rencana, ada laporan aksi bela negaranya juga kan. Nah, gitu. Oh, nanti yang kedua misalnya indikator apa tadi? Sadar berbangsa dan bernegara apa tadi ya misalnya? Mengikuti apel pagi misalnya. Dari indikator ada mengikuti apel pagi. Ya, oh rencana saya mau foto juga, tulis foto gitu. Ya nanti filenya dipoto pada ya. Jangan ditampilkan foto yang sekarang. Maksudnya jangan oh nanti untuk tugas ini ini ada apa ini? Rabu ya, Kamis, Jumat ya. Hari Jumat nanti dikumpulin sudah ada fotonya. Jangan ya. Fotonya nanti. Kan belum diambil, belum serahkan. Itu ya. Oke. Jelas? Ada pertanyaan tentang rencana aksi bela negara? Baik, kalau tidak ada yang terakhir itu tugasnya PBB. Praktek baris berbaris. Ya. Nah, ini. Ya. Praktek baris berbaris di mana kalian membuat video secara individu ya, yang dimana kalian memperagakan praktek baris berbaris. Nanti tak tolong temannya nggak ada aba-aba, yang boleh temannya siapa saja deh pokoknya. Kan nggak kelihatan juga, cuma ada suaranya kan. Ya, dia yang memberikan aba-aba. Bisa siap, istirahat, balik kanan dan sebagainya. Kalian yang mempraktekkan. Ya, ya jangan sampai kemarin ada tuh berapa tahun yang lalu. Saya minta ini ngumpulkan foto, dia katanya istirahat di tempat gerak. Saya bingung kok enggak istirahat ya. Oh ternyata dia mempervideokan aba-aba bukan gerakan. Jadi tetap siap, istirahat di tempat gerak. Mana kapan dia istirahatnya ini? Iya. Tahu-tahu sudah balik kanan gerak. Oh, sudah balik kanan kata saya. Ya gitu. Yang Bang Aba-Aba enggak usah dibuat visualnya, cukup suaranya saja ya. Oke. Bisa kalau misalnya kalian ada teman-teman sesama laskar kan bisa saling bantu kan, atau teman-teman di sana. Ya, terserah di mana saja videonya, enggak harus di kantor ya, di rumah bisa, di mana bisa. Dan videonya pakai sekolah ya. Ya, PBB-nya pakai sekolah. Ya, ya. Pakai sekolah jangan seperti yang kemarin, barusan angkatan 1 atau angkatan 3 itu yang kemarin. Japri coach dia. Coach untuk pakaian sekolahnya pakaian SD, SMP atau SMA coach kata saya, emang kamu masih sekolah? Maksud saya sekolah tuh sekolah Latsar. Oh iya coach. Iya, pakai putih hitam maksudnya. Jadi durasinya maksimal 5 menit. Oke, ini diunggah di media sosial, linknya dikumpulkan ya. Kalau kalian boleh juga link di Google Drive juga bisa kalau misalnya tidak diunggah di media sosial ya. Pengumpulannya hari Jumat paling lambat jam 23:59. Oke? Oke, itu penjelasan untuk tugas hari ini. Selamat mengerjakan tugas asinkronus. Thank you for your attention. Oke, ini ada kontak saya di HP dan ini ada email. Ya. Maaf Pak, ketutup Pak. Memang sengaja ditutupin. Biar kalian penisiran. Penisiran. Ya, nanti kan ada filenya nanti. Enggak. Ada. Siap-siap Pak. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ya, sehubungan boleh dengan tugas, boleh tentang tugas, boleh tentang materi, silakan. Ya, tutup tadi apa enggak? Kontak Bapak sama email. Oh ya, ini satu kali kolom chat aja deh. Ada itu ya? Coach, maaf Coach. Ya, silakan. Coach untuk tugas hari kedua, boleh Mm-mm. ada share screen-nya nggak, Coach? Soalnya tadi agak kurang jelas. Apa itu?
yang tugas hari kedua termasuk learning journalnya kan untuk membuat analisis isu organisasi Hmm. dan analisis isu kontemporer, ya Coach. Ya, itu nanti ada di ini, ada di apa? Ada di file yang akan saya kirim nanti. Saya convert dulu jadi PDF biar ringan filenya. Nanti akan ada di situ penjelasannya. Nah, Baik, nanti baik ya, Coach. ya Ren ya nanti dibaca aja Ren di situ Ren ada Ren. Ya, Ya, terima kasih Coach. oke. Oke, ada lagi. Jadi kalau komunikasi kita, jadi walaupun eh, mungkin kita gunakan fasilitas yang ada, bisa lewat WA, bisa juga lewat media sosial, ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian merasa, wah, kayaknya WA saya belum dibalas, coba saya coba pakai media sosial di DM di IG atau di inbox di Facebook ya silakan saja, ya. Oke. Jadi ya, oke. Karena saya punya kewajiban untuk membersama kalian ini, ya, membersamai kalian di pembelajaran 3 hari ini, ya. Jadi saya walaupun tidak ada kita tatap muka, saya tetap punya tanggung jawab untuk membimbing kalian di pembelajaran agenda ini, ya. Oke. Baik, silakan saja. Baik, masih ada pertanyaan? Nah, itu ya yang bisa itu yang saya masukkan yang bisa kalian eh, hubungi untuk kita berkomunikasi eh, membicarakan tentang tugas-tugas yang ada di ini ya, yang ada di agenda 1 ini. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Ya enggak apa-apa, nanti tanyanya di pas ini aja enggak apa-apa lewat WA atau lewat media sosial juga boleh, ya. Oke. Baik, demikian pembelajaran kita untuk hari ini, pembelajaran sinkronus agenda pertama, ya. Sinkronus pertama agenda pertama kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas partisipasinya. Wabil khusus buat Ibu Latifah. Terima kasih Bu Latifah sudah membersamai kalian, sudah mengamati, membantu saya dalam memberikan pengamatan terhadap peserta, ya. Oke. Dan mohon maaf ada kesalahan dan kekeliruan, tetap semangat dan terakhir kalau kalian masih ada kesulitan silakan hubungi saja saya kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Karena walaupun besok tidak ada sinkronus asinkronus tapi tetap saya akan mendampingi kalian dalam pembelajaran agenda 1 ini. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran sinkronus 1 agenda 1 hari ini. Saya tutup dengan ucapan bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Coach. wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Terima kasih, sama-sama. Coach. Izin ya, coach duluan ya. Baik, Iya, Pak. Coach. Ya, Coach. Bye-bye, tetap Ya. semangat. Bye. Ya, Rangga.